Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam siraman rohani Gereja Salmasi Pegangsaan, dan dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema di bulan Maret ini, yaitu kasih di tengah penderitaan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Kau sudah curahkan kepada kami. Terima kasih juga untuk kebaikan-Mu yang juga terus Engkau buktikan, Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan firman. Roh Kudus yang akan tolong, Roh Kudus yang terangi hati setiap kami, sehingga ketika kami merenungkan firman, bukan sekedar kami memahami, tapi Roh Kudus juga akan menolong, memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, perintah Tuhan Yesus jelas bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Dan dikatakan bagaimana kita mengasihi sesama, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi, kenapa kita mengasihi saudara kita, mengasihi yang lain? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan bagaimana kita mengasihi mereka? Kita mengasihi mereka seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Makanya renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul mengasihi seperti Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, dan itu yang harus kita juga lakukan, praktekkan ketika kita mengasihi orang lain. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, demikian kita mengasihi saudara kita orang lain. Seperti apa Tuhan Yesus mengasihi kita? Kalau kita perhatikan dari pembacaan tadi, kita belajar 3 hal. Yang pertama, mengasihi seperti Yesus, artinya yang pertama mengasihi dengan tulus. Mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa pamrih. Yang ke-12, saudara baca, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kata mengasihi di sini, ya dalam teks Yunaninya itu kata agapate. Agapate itu bentuk perintah, ya imperatif. Kata perintah agapate itu kata dasarnya adalah agapo, ya, dan kata bendanya itu agape. Ya, agapo itu kata kerjanya, kata kerja dasarnya itu agapo, dan itu berasal dari kata bendanya agape, kasih. Ya, jadi agapate artinya mengasihi dengan kasih agape, mengasihi dengan kasih yang tanpa pamrih, tulus. Mengasihi yang walaupun, bukan mengasihi karena.
Jadi mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi walaupun kita memberontak kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi kita. Dalam Roma dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Pada saat kita menjadi pemberontak kepada Tuhan, pada saat itulah Tuhan mati buat kita. Tuhan Yesus mati bukan karena kita baik. Tuhan Yesus mati bukan karena kita benar. Tapi Tuhan Yesus mati, walaupun kita jahat, Tuhan Yesus mati supaya kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi mengasihi tanpa syarat, mengasihi yang tulus, mengasihi tanpa pamrih, itu cara Tuhan Yesus mengasihi kita. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 4:10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas, kasih itu bukan kasih karena, tapi kasih walaupun. Kasih Tuhan Yesus juga bukan kasih sebagai akibat, tapi kasih sebagai sebab. Maksud saya seperti ini, tadi 1 Yohanes 4:10. Ya, bukan karena kita mengasihi Tuhan Yesus baru Tuhan Yesus mengasihi kita. Bukan. Tapi Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu kenapa akhirnya kita bisa mengenal kasih, kita bisa mengenal kebenaran, dan akhirnya kita bisa mengasihi Tuhan. Tapi inisiatif itu datang dari Tuhan. Jadi kasih yang walaupun, bukan kasih yang karena, kasih yang menjadi sebab, bukan menjadi akibat. Kenapa kita bisa mengenal Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita. Itu kenapa hanya kita bisa mengenal Tuhan. Jadi bukan kita yang terlebih dahulu mengenal Tuhan. Tuhan mengenal kita, memilih kita, itu yang membuat kita hanya bisa mengenal Tuhan. Jadi saudara, mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihi dengan tulus, tanpa syarat, tanpa pamrih. Mengasihi dengan kasih agape. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi seperti Yesus artinya mengasihi dengan menerima. Mengasihi dengan menerima, menghargai. Kalau kita baca Yohanes 15 tadi, ayat yang ke-15, dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Menarik di sini katakan bahwa Tuhan tidak lagi menyebut para murid sebagai hamba, tapi menyebut sebagai sahabat. Saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dari perbudakan dosa. Kita orang-orang yang sudah dibeli, ditebus, ya, kita juga sudah dikeluarkan dari gelap, bahkan kita juga sudah dibebaskan dari ikatan atau dari belenggu dosa. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Dan sebagai orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, ya, yang dibebaskan oleh Tuhan, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita menjadi hamba-hambanya Tuhan. Tetapi yang menarik di sini bahwa Tuhan tidak lagi menyebut para murid sebagai hamba, kita hanya sebagai hamba. Tapi lebih dari itu, bahkan Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat, hamba yang diterima sebagai sahabat. Saudara, ketika kita bicara konsep hamba, perbudakan pada zaman itu, hamba dan Tuhan itu sangat jauh posisinya, kedudukannya. Ya, hamba, ketika kita bicara tentang konsep hamba dalam Alkitab, itu bicara tentang konsep kepatuhan, ketaatan, taat penuh, ya. Tapi Tuhan Yesus menganggap para murid bukan sekedar hamba, tetapi sahabat. Sahabat adalah orang yang punya hubungan, punya relasi yang istimewa, itu sahabat. Ya, jadi kita bukan hanya menjadi hamba Tuhan, tapi Tuhan menyebut kita sebagai sahabat Tuhan. Kasih yang begitu luar biasa dari Tuhan, kasih yang menerima dan juga memberikan penghargaan. Ya, jadi kasih Tuhan membuat kita menjadi berharga di mata Tuhan.
Bukan karena kita berharga Tuhan mengasihi kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan kita menjadi hambanya, bukan hanya menjadi hambanya, tapi Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Kalau saudara perhatikan, saudara baca dalam budaya saat itu, sahabat hamba itu sangat jauh. Ya, Tuhan dan hamba itu sangat jauh. Kita hamba tapi diperhitungkan sebagai sahabat. Tuhan mengangkat, kasih Tuhan bukan hanya menerima, tapi berikan penghargaan yang khusus pada kita di hati Tuhan. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang istimewa menjadi sahabat Tuhan. Jadi kasih yang menerima, kasih yang bisa memberikan penghargaan. Jadi mari kita juga belajar mengasihi orang dengan kita bisa menerima orang itu. Mungkin saudara-saudara mengatakan nggak layak, nggak selevel, ya, nggak sebanding lah masa saya terima dia, masa saya bareng sama dia, masa saya bersahabat, masa saya bisa terima. Saudara, kalau kita mau lihat diri kita, Pak, kita juga sebanding dengan Tuhan. Kita juga nggak sebanding. Apa kita layak disebut sebagai sahabat Tuhan? Kita juga nggak layak sebenarnya. Kalau kita mau jujur, bahkan jadi hamba Tuhan pun itu juga anugerah, itu juga kemurahan. Apalagi jadi sahabat, itu menunjukkan betapa kita sebenarnya juga nggak layak di mata Tuhan. Tapi kasih Tuhan membuat kita berharga di mata Tuhan. Kasih Tuhan yang membuat kita diterima di mata Tuhan. Jadi mari kita belajar, ketika kita mengasihi orang, kita belajar untuk bisa menerima orang itu. Kalau kita mengasihi orang, kita belajar untuk memberikan penghargaan, menghargai orang itu seperti Tuhan Yesus juga memberikan penghargaan kepada kita. Ya, kita memiliki kedudukan, memiliki tempat di hati Tuhan Yesus yang istimewa, menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Mari kita belajar menerima orang lain. Kita mengasihi dengan bisa menerima mereka apa adanya. Apa adanya. Enggak usah nuntut seperti standar kita, sesuai dengan standar kita baru kita terima. Enggak. Tuhan Yesus juga menerima kita apa adanya. Saya katakan, menjadi hamba Tuhan itu sebagai anugerah. Kita menjadi hamba-hambanya itu suatu anugerah, kemurahan. Apalagi disebut sebagai sahabat. Kasih Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengasihi kita dengan menerima kita apa adanya, ya, menerima, bahkan berikan penghargaan yang luar biasa, yaitu disebut sebagai sahabat. Jadi mengasihi seperti Tuhan Yesus, yang pertama mengasihi dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, kasih agape. Yang kedua mengasihi dengan menerima, terima orang lain, ya, kita mengasihi mereka, terima apa adanya mereka, kita terima pribadi mereka. Yang ketiga, mengasihi dengan berkorban. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. 1 Yohanes 4:10 dikatakan, inilah 1 Yohanes 3:16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi mengasihi seperti Tuhan Yesus, mengasihi dengan berkorban. Tuhan berkorban bagi kita, sahabat-sahabatnya. Tuhan berkorban bagi kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita pun belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, dengan kita juga berkorban bagi saudara-saudara kita. Itu 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Jadi kita pun wajib berkorban bagi saudara-saudara kita. Jadi kalau kita mengasihi saudara kita juga harus siap mengasihi dengan berkorban. Jadi 3 hal kita pelajari: mengasihi seperti Tuhan Yesus, mengasihi dengan kasih yang tulus, tanpa syarat, tanpa pamrih, kasih agape. Yang kedua, mengasihi dengan menerima, ya,
apa adanya, bahkan memberikan tempat yang istimewa di hati kita, memberikan penghargaan, menghargai pribadi orang yang kita kasih. Yang ketiga, mengasihi dengan berkorban. Seperti Tuhan Yesus berkorban bagi kita, mari kita juga belajar berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih perenungan singkat Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang juga menguatkan kami untuk kami terus setia hidup di dalam firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan hari ini kami belajar bagaimana kami harus mengasihi orang di sekitar kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.